teman-teman. Menurut kalian cerpen G Controller karya Helvitiana Rosa itu kesan kalian gimana? Kalau aku sih dari judulnya aku kira Geocontroller tuh tentang cerpen ini merujuk tentang apa nih, suatu planet gitu, fenomena yang terjadi di luar angkasa. Kalau aku dari judulnya nih ya, G Controller gitu kan. Jadi ada kata kontrol. Mungkin ada sistem pengawasan yang kuat nih. Kayaknya cerpen ini pada masa penjajahan Belanda nih kayak gitu sih. Karena apa? Lumayan itu juga kosakatanya gitu. Sama sih, hampir sama lah sama si Lutfi kan. Karena aku juga kayak gitu juga, kayak kayak mengkontrol gitu kan, tapi lebih ke masyarakat gitu. Dan juga kayak kan kalau bilang Lutfi tadi kan di zamannya Belanda kan, kolonial kan. Kayak aku nih di zamannya sudah merdeka yang udah zamannya pemilu gitulah. Pokoknya udah zamannya pelantikan yang cabut apa gitu pencoblosan gitu. Cabut-cabut. Ya. Kalau mungkin dari sistem penokohannya nih, sudut pandang gimana? Jadi setelah Cira baca ya cerpen ini ternyata menggunakan sudut pandang ketiga. Ceritanya itu langsung menggunakan nama tokoh-tokohnya. Jadi cerita ini lebih objektif. Langsung dari si pengarang cerita gitu. Iya. Nggak ada dari perasaan atau apanya gitu. Berarti kalau dibilang ceritanya tuh kalau dari sudut pandangnya apa namanya itu? Sudut pandang Orang ketiga berarti kayak fakta gitu yang disampaikan Ya, gitu, objektif gitu kan. Lumayan lah. Terus setelah baca cerpen gimana? Saya baca cerpen sesuai prediksi kah atau enggak? Kalau aku kan enggak, dari judulnya aku enggak sesuai prediksi. Tapi kalau setelah baca cerpen tuh aku ngerasa sedih ya gitu. Ngeliat kisah si Sarif kan namanya tuh. Dia udah ngirim-ngirim pesan, ngirim surat. Tapi ya gitu nggak nyampe suratnya ke orang yang dituju. Siapa tuh? Mariana. Mariam. Oh, Mariam. Kalau aku mungkin hampir sesuai prediksi, tapi ternyata setelah dibaca tentang kisah Van Dijk ya, seorang administrasi menyensor surat gitu. Apalagi surat yang ditulis oleh Syarif gitu ya. Iya. Secara prediksi kan kalau mungkin tepat atau enggaknya mungkin agak tepat itu kayak mana gitu kan, kontrol kan mengkontrol gitu kan, mengawasi kan. Jadi di sini juga berhubungan juga dengan pemerintah, mungkin bisa dibilang lah, tapi nggak bisa dibilang juga apa juga kan 100% itu kan apa namanya sama gitu prediksinya gitu. Tapi emang betul sih kayak yang dibilang Mail tadi kan, kisah Syarif tuh kayak kasihan gitu ya. Tapi walaupun dari kisah Syarif, Iya. dari menurut Mail. Berapa menit dari tadi ngomong? Lanjut. Baru kan? Oh, dari yang tadi Mail bilang kan kisah Syarif tuh kayak sedih gitu ya, terharu kita dibuatnya. Karena apa ya? Ketulusan hati dia dalam menulis surat gitu. Tulisan nggak membuat dia tuh berhenti gitu, karena orang yang dia cintai gitu, kekasihnya gitu kan udah nggak ada gitu. Salut jadinya, kagum gitu nih. Yang buat si Van Dijk luluh hatinya gitu ya. Orang yang kaku setelah melihat tulisan-tulisan Syarif. Ya konflik batinnya si Van Dijk ini enak apa juga kan, terlalu menonjol juga kan di cerita kan. Kayak di awal cerita sampai akhir cerita kan dia permasalahan batinnya tuh kayak tentang sensor inilah, tentang surat-surat ini dibakar lah, apa kayak diperiksa dulu gitu dibacanya apa cocok enggak, sesuai enggak gitu kan. Ketika dia buka surat si Syarif yang terakhir ini kan, dibacanya apa gitu kan, konflik batinnya itu kayak muncul gitu kan, perasaannya tuh dikirimnya di stempelnya lulus sensor kan. Terus itulah muncul pula kan balasan dari suratnya dari anonim. Konflik batinnya si apalagi pula diuji kan si Syarif pula kan.
apa yang menarik dari cerpen ini setelah semuanya gitu? Menarik. Menarik. Judulnya mungkin kan. Iya. Dari judulnya, Dari judulnya gitu. karena mungkin Karena- dari judul cerpennya Agak tulisannya asing gitu. beda Iya, dari iya, yang lain. Iya. Ya sih. Tapi Hal yang menarik ada nggak? Hal yang Enggak. nggak tidak menarik gitu? Hal yang tidak menarik tuh apa ya, cara penulisannya gitu. Mungkin alurnya lambat. Alurnya jadi lambat. oh ya bagi yang nggak suka kan. Iya, bagi yang Iya. apalah nih gitu. Banyak kata-kata asing. Lagi orang yang suka aksi gitu kan nggak cocok nih baca-baca kayak gini nih Karena gitu. ceritanya tuh terlalu Iya, hening, terlalu gitu kan. Nggak ada datar, ya. konflik Nggak ada yang konflik. Yang tidak ada konflik yang menonjol. Nggak kok, berarti konfliknya tuh lebih kayak kalau yang suka konflik, yang konflik di luar konflik batin berarti nggak cocok ya iya. Iya. cerita ini kan. Tapi kalau aku sih, walaupun aku sukanya itu di luar konflik batin ya, tapi ya ceritanya tuh kayak enak gitu lah. Kayak Iya. dalam ceritanya tuh kadang kita merenung diri gitu lah, berpikir gitu. Kadang berhenti kita bacanya, berpikir lagi gitu lah. Kayak hening gitu. Jadi secara tidak langsung nyaman kita bacanya. Iya. Jadi kalau untuk hal menarik cuma itu sih kalau untuk aku ya. Yang lain gimana? Hal yang tidak menarik Hal atau yang yang tidak menarik, ada yang mungkin beda gitu. Iya, Sama. sama juga. Sama. Dari cerpen karya Helvitiana Rosa kan dia benar-benar itu ya terkenal gitu ya. Bukan cuma sebagai penulis tapi juga pembuat film, Produser, Produser sastrawan, dosen. Iya. Dia juga di ini masuk daftar kategori The 500 Most Influential Muslim in the World. Keren lah. Keren. Dia juga jadi anggota apa loh, Majelis Sastra Asia Tenggara loh. Itu juga keren aja. Ya, dia satu lagi dia juga masuk tokoh IKAPI, tokoh perbukuan nasional tahun 2006. Mantap kali kan? Jadi teman-teman tertarik gak baca cerpennya yang lain? Atau oh iya nih nanti lihat-lihat gitu cerpennya. Kalau tertarik sih, kalau ceritanya kayak tentang yang kayak seperti inilah, contoh ceritanya tuh kayaknya tertarik sih. Tapi kalau yang di luar itu mungkin enggak. Kalau aku sih Enggak. tidak tertarik. Kenapa tuh? Kenapa? Kan ada tertarik aja karena nggak suka gitu. Jalan ceritanya gitu. Iya. Iya sih, kayak berarti nggak cocok gitu ya. Iya, nggak cocok di aku gitu. Kutipan menarik lah, kutipan menarik. Kayak dalam cerita tuh apa gitu yang ditemukan gitu, hal yang menarik gitu. Kutipan menarik dari Iya. apa tuh? Cerpen. Dari teks cerpennya tuh. Kan kata-katanya bagus-bagus tuh di apa tuh. Iya. Kalau sih gimana kata-katanya? Kalau aku mungkin dari itu apa? Seperti aku menaruh kunci di paku dekat pintu, meski pintunya sudah diganti, menulis adalah paku itu. Jadi seolah-olah ini orang yang dia sayang gitu kan, kasihnya itu dia udah meninggal, udah nggak ada, tapi dia tetap gitu menulis apapun itu isi hati dia gitu, tetap mengirim surat itu. Itu sih yang kutipan paling menarik di paku. Kalau kutipan menarik? Kalau Ciradat yang temukan ini itu yang perlu diselamatkan hanya satu hal, jangan sampai aku lupa bahwa aku pernah mencintai tanpa harus mendapat jawaban. Maksudnya tuh? Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu dia itu menulis cerita tapi untuk dia sendiri. Jadi itu sebagai apa ya? Untuk Kalau kutipan menarik? kalau Ciradat yang temukan ini itu yang perlu diselamatkan hanya satu hal, jangan sampai aku lupa bahwa aku pernah mencintai tanpa harus mendapat jawaban. Maksudnya tuh? Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu dia itu menulis cerita tapi untuk dia sendiri. Jadi itu sebagai apa ya? Untuk Kelepas aja. menulis surat itu adalah bentuk dia bertahan hidup. Oh, betul. Bisa juga. Motivasi hidup. Iya. Untuk hidupnya. Tahanan kan. Iya, motivasi untuk hidupnya. Nah, nih aku juga dapat kutipan nih. Kan dia si Syarif nih yang sudah dapat balasan nih dari anonim kan. Kan si siapa namanya? Yang Syarif Pandik. ya Pandik tuh kan disuruhnya disimpan saja surat balasannya tuh kan. Kalau si menurut si Syarif ini dia nggak mau nyimpan, malahan dia nyuruhnya tuh kan disuruhnya dibakar gitu. Ditanya sama si Pandi ini kan kenapa dibakar aja gitu kan.
karena dia kata-katanya itu yang bikin menarik itu kayak menyimpan juga berarti memenjarakan. Saya lebih suka ya selesai, kayak selesai di situ aja gitu. Iya. Yang lebih menarik gitu. Mantap, kata-kata banyak lah gitu, kayak kata-kata yang di dalam cerpen tuh kayak kata-kata itu kayak menarik gitu, walaupun susah dimengerti ya. Iya. Tapi gitu menarik gitu. Kira-kira apa surat terakhir Syarif itu dibakar apa dikirim? Kan yang dituju lagi udah nggak ada Nggak tuh. ada lagi, berarti Menurutku dibakar sih. bakar ya. Iya. Memang di akhirnya dibakar ya? Iya. Dia dibakar kok. Ngantung nggak sih ceritanya? Iya, Ngantung gitu. sengaja gitu nggak sih dibuat Iya. Oh, biar terakhir, biar kita sebagai pembaca terasa berpikir lagi gitu ya. bisa menginterpretasi Interpretasi lebih gitu. dalam lagi gitu. Bisa. Tapi keren loh cerpennya. Tunggu, ada satu lagi. Apa tuh? Kenapa si Syarif ini masuk tahanan? Wah, Tak dijelaskan juga kan Iya. di cerpennya? Pasti kalian penasaran. iya. Ya, penasaran pasti sih itu Iya, ya. itulah sudut pandang orang ketiga kan. Iya. Apa aja dari ceritanya. Kalau sudut orang pertama pasti Ada Beda yang lagi, memprediksikan gitu ya. kenapa dia bisa masuk tahanan Kalau sudut itu. orang pandang pertama pasti kayak si itu pasti tahu gitu surat terakhir tuh Iya. digimanain gitu. iya. Dari latar lah dulu kan, latarnya aja kayak mana tuh latarnya tuh? Tempatnya apa Suram lembab gitu ya, ya, Hmm. penuh nyamuk Tahanan gitu. gitu, tahanan yang Di Secara tanah garis- merah ya Ah, namanya. merah, secara garis tanah. itu nama secara garis besar namanya tanah Tanah merah. merah. Iya, tahanannya tuh tahanan merah. Di tanah merah. Iya. Itu di sana dia ditahannya Iya. lumayan lah. Banyak nyamuk kan. Dia juga punya apa kan Lumayan penyakit lah. gitu ya si Syarif. Iya, penyakit. Psikologis. Dokter juga kan kayaknya dia lebih ke apa namanya itu pemikirannya yang masih terlalu ngikut sistem kan. Jadi semua yang peraturan-peraturan itu harus dipatuhi juga kan. Jadi mungkin gitulah kan. Jadi kesimpulannya cerpen ini tuh bercerita tentang si tokoh Vanjik yang seorang administrasi sensor surat. Iya. Iya. Apalagi Syarif ya, orang yang paling sering ngirim surat gitu ya. Iya. Salut sih. Jadi nggak ada pemberontakan yang terlalu besar, jadi lebih ke konflik batin gitu ya. Dia menonjol situ konflik batin gitu ya. Batin, batin tokoh.